Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahdan Fadilah Syakbani dengan NIM 24501910044 dari kelas B angkatan 2024. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai jawaban saya pada kuis kimia analisis dasar pertemuan ketiga. Untuk nomor yang pertama, berikut ini merupakan peranan analis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah jawaban saya adalah E. Mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan kepada pasien. Opsi E merupakan jawaban yang kurang tepat karena pengawasan peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien merupakan tugas utama untuk apoteker, bukanlah analisis kimia. Selanjutnya, nomor 2, suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut analit atau C. Analit menurut merujuk pada senyawa kimia atau komponen yang spesifik yang akan dianalisis atau ditentukan kadarnya dalam suatu sampel. Analit juga merupakan zat yang menjadi fokus utama dalam proses analisis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk selanjutnya, nomor 3, metode analisis yang bertujuan untuk menentukan identitas sampel adalah jawaban saya adalah E, analisis kualitatif, karena analisis kualitatif merupakan metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui atau menentukan identitas suatu zat atau komponen dalam sampel. Dalam kimia analisis, analisis kuantitatif mohon maaf, analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi kandungan atau komposisi suatu sampel, misalnya melalui pengujian reaksi warna atau spektroskopi atau metode lainnya yang mengungkapkan keberadaan suatu senyawa tertentu. Selanjutnya, nomor 4, metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometrik pasti untuk mengetahui identitas dan atau jumlah senyawa dalam sampel disebut metode. Jawaban saya adalah C, analisis kuantitatif. Karena analisis kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah atau konsentrasi suatu zat tertentu dalam sampel, sering menggunakan perhitungan Sko- sering menggunakan perhitungan stoikiometri dari reaksi kimia yang berlangsung sempurna. Selanjutnya, nomor 5. Berikut ini merupakan contoh analisis semi kuantitatif adalah jawaban saya adalah E. Uji nyala pada kation. Uji nyala pada analisis semi kuantitatif memberikan informasi tentang keberadaan zat dalam jumlah relatif tetapi tidak secara pasti berapa kadarnya. Nah, uji nyala di sini memberikan gambaran berdasarkan warna nyala, bukan angka yang pasti. Selanjutnya, nomor 6, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah, jawaban saya adalah D, spektrofotometri UV vis. Karena spektrofotometri UV vis merupakan teknik modern yang menggunakan spektrofotometer pada praktikumnya, yang digunakan untuk mengukur penyerapan cahaya oleh senyawa kimia pada panjang gelombang tertentu. Nah, penggunaan spektrofotometri UV vis ini sangat umum digunakan pada kimia analis modern. Selanjutnya, nomor 7. Berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif, kecuali adalah jawaban saya adalah D, reaksi kimia dengan reagen, karena reaksi kimia dengan reagen umumnya dilakukan dalam bentuk reaksi basah. Sedangkan untuk reaksi kering itu biasanya melibatkan pemanasan langsung atau penggunaan api tanpa dengan reagen. Selanjutnya, nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala. Jawaban saya adalah B, untuk membersihkan kawat nikel krom. Seperti yang biasa dilakukan pada praktikum, untuk melakukan uji nyala,
Kawat nikel krom dibasuh terlebih dahulu kepada HCl pekat untuk membersihkan senyawa-senyawa ataupun kotoran yang terdapat pada kawat nikel krom, sehingga kawat nikel krom jadi lebih steril dan akan dan tidak akan terkontaminasi saat dilakukan uji nyala. Selanjutnya, nomor 9. Berikut ini, kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah, jawaban saya adalah C atau barium. Barium atau bisa disebut Ba2+, menghasilkan warna nyala hijau kekuningan saat diuji. Ya, begitu. Selanjutnya, nomor 10. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah, jawaban saya adalah E. Pada reaksi pengendapan, reagen tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus karena dapat menyebabkan melarutnya sebagian endapan pada beberapa sampel. Dalam reaksi pengendapan, kelebihan reagen bisa menyebabkan terjadinya kompleksasi atau pelarutan kembali endapan. Oleh karena itu, reagen harus sesuai dengan takarannya dan tidak boleh berlebih. Selanjutnya, nomor 11. Pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan pengelompokan beberapa golongan kation dengan metode, jawaban saya adalah A atau HCl. Metode analisis kualitatif ion kation dimulai dalam pengelompokan berdasarkan kelarutan dalam reagen tertentu. Nah, reagen HCl ini digunakan pertama karena membentuk endapan dengan ion golongan satu seperti Ag+, Pb2+, dan juga Hg2+. Selanjutnya, nomor 12. Berikut ini tahapan analisis senyawa anorganik untuk blank identification yang benar adalah, nomor satu, pemeriksaan pendahuluan. Dua, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan. Tiga, reaksi golongan anion dan reaksi spesifik. Empat, kesimpulan. Prosedur ini merupakan prosedur sistematik yang sebagaimana sudah kita lakukan pada praktikum kimia analis dasar. Selanjutnya, nomor 13. Berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah, jawaban saya adalah C, pengujian dengan H2SO4 encer dan pekat. Reaksi anion dengan H2SO4 encer maupun pekat bisa menghasilkan gas tertentu, misalnya CO2 dari karbonat atau SO2 dari sulfit, yang digunakan untuk mengidentifikasi anion secara tepat dan juga cepat. Selanjutnya, nomor 14. Pada reaksi analis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini, kecuali, jawaban saya adalah NH42CO3, karena dalam analisis kualitatif kation, reagen umum seperti HCl, H2S, H2SO4, dan NH42S digunakan untuk membedakan kation berdasarkan kelarutan endapannya. NH42CO3 tidak umum digunakan untuk penggolongan awal, lebih sering digunakan dalam tahap lanjutan atau pada reaksi spesifik. Selanjutnya, nomor 15. Apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan satu yang tidak larut dalam air? Jawaban saya adalah D, AgCl. AgCl merupakan garam perak yang tidak larut dalam air dan membentuk endapan putih. Ini termasuk kation golongan satu yang diuji dengan HCl yang menghasilkan endapan AgCl putih. Selanjutnya, nomor 16. Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Cu plus 2 plus H2S plus 6H2O. Jawaban saya adalah CuS dengan endapan warna hitam. Cu2 plus bereaksi dengan H2S menghasilkan endapan CuS atau tembaga 2 sulfida yang berwarna hitam. Selanjutnya, nomor 17. Berikut ini, manakah kation yang termasuk kation golongan 2A? Jawaban saya adalah E, Sn atau timah. Golongan 2A dalam pengelompokan kation analisis kualitatif mencakup kation yang membentuk endapan sulfida dalam golongan ini bersama CD2+,
Pb2+, Bi3+, dan CO2+. Selanjutnya, nomor 18, reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Jawaban saya adalah D, NH4OH dan N, maaf, NH4OH plus H2S. Kation golongan 3 seperti Fe3+, Al3+, dan Cr3+ diendapkan sebagai sulfida dalam suasana basa dengan NH4OH dan H2S sebagai sumber ion sulfida. Selanjutnya, nomor 19, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? 2Al plus 3 plus 3S2- plus 6H2O. Jawaban saya adalah Al2S3 dengan endapan warna putih. Al3 plus plus S2- menghasilkan Al2S3 plus, yaitu aluminium sulfida yang berwarna putih. AlOH3 juga putih, tapi dalam reaksi dengan ion sulfida yang terbentuk adalah Al2S3 plus. Selanjutnya, nomor 20. Reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb2+ dengan Hg+, di mana pada Pb2+ akan terbentuk endapan berwarna kuning telur dan pada Hg+ akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen manakah yang dimaksud? Jawaban saya adalah E, K2CrO4. Pb2+ plus CrO4 akan menghasilkan PbCrO4+ yang berwarna endapan kuning. Kemudian Hg2 plus plus CrO4 akan menghasilkan Hg2CrO4 endapan yang berwarna hijau. Reagen K2CrO4 digunakan karena memberikan endapan dengan warna khas untuk membedakan kedua sampel tersebut. Terima kasih. Sekian mungkin jawaban saya pada kuis pertemuan ketiga mata kuliah Kimia Analisis Dasar. Semoga jawaban yang saya berikan dapat membantu ataupun bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Dan apabila terdapat kesalahan pada jawaban saya, mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.